Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Hidayatullah. Saya dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jadi pada kali ini saya akan menyajikan dan juga memaparkan hasil proyek citizen saya, di mana proyek citizen ini merupakan salah satu bentuk dari ujian akhir semester mata kuliah Hukum Adat Masyarakat Kepulauan. Nah, sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Frisian Tutuarima selaku dosen pengampu. Baik, di sini pada proyek citizen kali ini saya mengambil pembahasan umum ataupun tema besarnya, yakni terkait pengaruh pemahaman semboyan hukum adat terhadap penerapan dan pemenuhan kebutuhan sistem hukum adat di Indonesia. Nah, jadi dalam tema umum ataupun tema besar ini di dalamnya terdapat 3 kajian pembahasan, yakni yang pertama adalah terkait kegunaan mempelajari hukum adat, yang kedua adalah hukum perkawinan adat, dan yang ketiga adalah hukum pemerintahan adat. Nah, dari ketiga pembahasan tersebut saya memiliki 4 identifikasi permasalahan yang bersifat umum, yang secara umum. Yang pertama adalah bentuk penyelidikan dan pengajaran hukum adat yang memang belum optimal. Yang kedua adalah degradasi penerapan hukum masyarakat adat yang memang hal itu secara komprehensif gitu, terjadi penurunan dalam implementasiannya. Yang ketiga adalah kodifikasi hukum adat yang memang masih minim dan juga bukti-bukti tertulisnya gitu. Dan yang keempat adalah eksistensi dan sakralitas dari hukum adat yang semakin kesini semakin tergerus dengan zaman. Seperti itu. Baik, selanjutnya di sini saya ingin memaparkan beberapa pembahasan terlebih dahulu. Yang pertama adalah terkait kegunaan mempelajari hukum adat. Nah, dalam kegunaan mempelajari hukum adat, di situ terdapat 2 semboyan yang memang memiliki tugas ataupun pengemban gitu dalam mempelajari hukum adat. Yang pertama adalah semboyan ilmu untuk ilmu, dan yang kedua adalah semboyan ilmu untuk masyarakat. Nah, yang pertama, maksud dari semboyan ilmu untuk ilmu itu adalah hukum adat dipelajari dan dipahami untuk tujuan mempertahankan eksistensi dan keasliannya. Nah, hukum adat akan terus diselidiki secara ilmiah walaupun memang hukum adat itu sifatnya tidak dikodifikasikan. Nah, hukum adat juga dijadikan sebagai bentuk pengajaran dalam ilmu hukum untuk menilai hukum dari sudut pandang hukum adat, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini adalah semboyan ilmu untuk masyarakat. Hukum adat dipelajari dan dipahami untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat akan hukum, terlebih lagi masyarakat hukum adat itu sendiri. Nah, hal itu bisa dibuktikan misalnya seperti adanya pembinaan hukum nasional terkait hukum adat. Hukum adat juga dapat mengembalikan dan memupuk kepribadian nasional akan kesadaran terhadap identitas yang dimiliki. Nah, kemudian dalam masyarakat adat, hukum adat juga digunakan untuk menjalankan praktek peradilan hukum. Nah, produk hukum adat terlahir sesuai dengan kesepakatan dan pembentukan dari masyarakatnya sendiri dan terjaga keaslian dan kesakralannya. Nah, sehingga jika melihat dari sisi ranah hukum, nah hukum adat ini bisa menjadi sebuah kebanggaan identitas masyarakatnya bahwa memang mereka memiliki harga diri dalam penerapan peradilan hukum. Nah, dengan begitu kesadaran terhadap kepribadian bangsa itu semakin tebal. Nah, selain itu juga eksistensi hukum adat memberikan corak gitu terhadap hukum nasional. Karena memang dalam penerapannya hukum adat ini memiliki ruang dan akses untuk dijalankan, dan juga ditaati oleh masyarakatnya sepanjang masih ada, seperti itu. Kemudian di sini saya ingin beralih ke bagian pembahasan kedua, yakni terkait hukum perkawinan adat. Nah, dalam hukum perkawinan adat di sini saya akan mengambil 3 masyarakat adat. Yang pertama adalah masyarakat adat Batak, yang kedua adalah Minang, dan yang ketiga adalah Jawa Tengah. Nah, yang pertama adalah Batak. Pada masyarakat Batak Toba dimanapun berada, nah, fungsi perkawinan itu bagi mereka adalah sebagai penentu hak dan kewajiban dalam lingkungan masyarakat dalam rangka meneruskan garis keturunannya. Nah, selain sebagai penerus silsilah, perkawinan juga memiliki fungsi sebagai jembatan dalam pelaksanaan adat
Dalihan Natolu pada masyarakat Batak Toba. Nah, menurut masyarakat Batak, perkawinan yang ideal itu adalah perkawinan dengan pariban. Nah, perkawinan orang Batak ini perkawinan yang dilakukan dengan orang di luar marga gitu, atau yang bisa kita sebut dengan perkawinan eksogamis. Nah, dalam sistem perkawinan Batak itu terdapat beberapa larangan gitu kan. Seperti misalnya dilarang menikah dengan satu marga seperti itu. Nah, kemudian juga perkawinan semarga ini dilarang karena memang setiap orang yang mempunyai marga yang sama itu memiliki hubungan sedara, sehingga dikhawatirkan keturunannya malah tidak sempurna, idiot ataupun mungkin lumpuh seperti itu. Nah, kemudian yang kedua di sini ada masyarakat adat Minang. Nah, masyarakat Minang itu masih terikat oleh satu kesatuan keturunan yang ditarik menurut garis keturunan ibu atau perempuan. Nah, maka bentuk dari sistem kesatuan keturunan itu bisa disebut sebagai sistem matrilineal seperti itu. Nah, namun hal ini tidak berarti bahwa perempuan itu memiliki kekuasaan yang lebih kuat dibandingkan laki-laki di Minangkabau sendiri. Karena kekuasaan yang dimiliki perempuan adalah kekuasaan yang memang berhubungan dengan peranannya dalam kelangsungan keturunan dan tidak akan menempatkannya pada kekuasaan dalam sistem pemerintahan. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah terkait masyarakat Jawa Tengah. Nah, sistem keturunan atau kekerabatan yang terdapat pada masyarakat adat Jawa Tengah adalah prinsip bilateral. Nah, di mana sistem kekerabatan ini ialah sistem klasifikasi menurut angkatan-angkatan. Nah, semua saudara laki-laki ataupun perempuan dari ayah dan ibu beserta istri dan suami mereka masing-masing itu diklasifikasikan menjadi satu, yaitu dengan istilah uwa ataupun siwa. Sedangkan adik-adik ataupun saudari dari ayah dan ibu yang berbeda jenis kelamin itu memiliki istilahnya tersendiri seperti itu. Nah, dalam hal tertentu, masyarakat Jawa juga mengenal adanya sistem patrilineal, misalnya saja dalam peristiwa perkawinan, di mana menurut adat gitu kan, bagi seorang perempuan menjadi istri, seorang laki-laki itu harus ditunjuk wali yang biasanya dilakukan oleh ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal, maka gantinya itu adalah seorang laki-laki yang tertua, seperti itu. Nah, kemudian di sini saya ingin melanjutkan ke materi terkait hukum pemerintahan adat. Nah, hukum pemerintahan adat di Indonesia sendiri memiliki beragam macam dan juga beragam ciri khasnya masing-masing gitu kan. Karena memang Indonesia merupakan negara majemuk. Nah, namun pada kali ini saya akan mengambil contoh dari masyarakat adat Kampung Naga. Nah, masyarakat adat Kampung Naga ini merupakan salah satu gitu masyarakat adat di Indonesia, di mana secara administratif Kampung Naga itu masuk ke dalam pemerintahan Kelurahan Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Nah, masyarakat Kampung Naga ini menganut dualisme pengelolaan pemerintahan adatnya, yakni pemerintahan adat yang memang di dalamnya itu terdapat kuncen, lebe, dan punduh, dan juga pemerintahan formal, yakni ada kepala desa, kuwu, dan RT/RW, seperti itu. Nah, mungkin untuk selanjutnya dari ketiga pembahasan tersebut saya memiliki beberapa identifikasi permasalahan yang memang lebih spesifik. Nah, pertama adalah terkait hukum perkawinan adat. Di masyarakat Batak sendiri itu kan terdapat beberapa permasalahan yang memang timbul dari sistem hukum adat tersebut. Yang pertama adalah adanya pergeseran nilai dan juga stigmatisasi terhadap sistem masyarakat adat di Batak seperti itu. Karena memang pada implementasinya yang namanya pergeseran nilai pada masyarakat adat Batak yang tadinya itu untuk menjalin silaturahim sekarang bergeser gitu, bisa menjadi sebuah momentum untuk
memanfaatkan seseorang ataupun hal lainnya. Kemudian juga pada masyarakat Batak juga lebih berpotensi konflik gitu kan, ketika memang terjadi pernikahan tanpa adat seperti itu, ataupun melanggar pernikahan satu marga ataupun ekso. Ya, kemudian di sini selanjutnya adalah permasalahan dari hukum adat Minang, yakni terdapat beberapa pertentangan terkait perkawinan adat seperti itu. Kemudian di Jawa Tengah pada masyarakatnya itu ditemui yang namanya perubahan tata cara adat dan juga memang beberapa pergeseran dari nilai-nilai yang terkandung dalam upacara perkawinan adat seperti itu. Nah, kemudian untuk di materi bagian hukum pemerintahan adat, di sini saya akan mengambil studi terkait Kampung Naga di Tasikmalaya. Nah, permasalahan yang ada adalah pertama, adanya degradasi penerapan ataupun implementasi dari kepercayaan di Kampung Naga ataupun yang disebut dengan Tritangtu gitu, dimana Tritangtu ini merupakan keyakinan ataupun kepercayaan yang dianut oleh Kampung Naga. Nah, kemudian yang kedua adalah peraturan yang terdapat di Kampung Naga itu cenderung lebih fleksibel, sehingga semakin berkembangnya zaman di sini jumlah masyarakat adat itu semakin berkurang seperti itu. Nah, selanjutnya di sini saya akan memaparkan beberapa kebijakan alternatif gitu dari problematika ataupun identifikasi permasalahan yang ada. Nah, pertama adalah adanya Undang-Undang Dasar Pasal 18B Ayat 2, di mana isinya adalah negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Nah, yang selanjutnya adalah terkait keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang pedoman pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat. Nah, itu merupakan kebijakan yang memang alternatif gitu, selain dari hukum adat itu sendiri seperti itu. Nah, kemudian di sini adalah terkait solusi tindakan ataupun tindakan kelas. Nah, ada 4 solusi yang memang saya tawarkan ataupun yang akan saya paparkan. Yang pertama adalah terkait penelitian. Nah, dari beberapa identifikasi permasalahan yang muncul tadi, baik itu identifikasi permasalahan umum ataupun yang memang spesifik atau lebih khusus, nah, kita alangkah lebih baiknya dan juga memang wajib melakukan penelitian ataupun studi kasus terlebih dahulu terkait fenomena-fenomena yang muncul dan juga permasalahan yang memang terjadi secara konkret di masyarakat. Nah, kemudian dari hasil penelitian ini kita juga harus dapat melakukan tindakan hipotesis dan juga hasil yang memang sudah teruji validitas dan juga faktanya seperti itu. Dan juga di mana dalam penelitian ini juga perlu yang namanya adanya solusi dari permasalahan yang muncul tersebut. Nah, setelah penelitian dilakukan, kita akan melakukan kegiatan publikasi. Nah, publikasi ini adalah salah satu cara gitu kan untuk melakukan sebuah bentuk sosialisasi seperti itu. Ketika memang dalam sebuah penelitian tersebut melahirkan sebuah kebijakan ataupun regulasi yang memang mengatur dan meminimalisir permasalahan yang muncul, maka publikasi di sini itu adalah dengan cara menyebarkan ataupun mempublish yang namanya peraturan ataupun regulasi yang memang sudah direncanakan sebelumnya. Kemudian juga yang ketiga adalah bentuk sosialisasi. Nah, sosialisasi di sini adalah sebagai upaya persuasif untuk mengajak masyarakat dan juga memang membantu program pemerintah untuk ikut serta dalam melestarikan dan juga memelihara dari keeksistensial dan juga sakralitas dari hukum adat itu sendiri.
Nah, dan yang terakhir adalah kodifikasi. Nah, walaupun memang sifat dari hukum adat itu tidak dikodifikasikan, tetapi memang perlu adanya sebuah bukti tertulis sebagai upaya untuk menjaga keaslian dan juga mempertahankan isi ataupun substansi serta esensi dari hukum adat itu sendiri, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini saya akan melampirkan ataupun memperlihatkan refleksi dari permasalahan ataupun proyek citizen ini. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juah-juah kita kerina nande Bapa mulia rikut kentua sangap kerina nantang singalang-ngalang rikut kentua sangap kerina nantang singalang-ngalang Jumpa
Bapak dan Ibu yang Ica sayangi, perkenankanlah Ica untuk mengucapkan rasa terima kasih yang tiada tara untuk segala perhatian, pengorbanan, dan perjuangan Bapak Ibu selama ini untuk membesarkan Ica. Ica bersyukur memiliki orang tua seperti Bapak Ibu yang selalu tegar, penuh kasih sayang, mendampingi Ica dari lahir hingga sekarang. Pada kesempatan ini pula, Ica mengajukan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika selama ini Ica belum mampu menjadi seorang anak yang sanggup mewujudkan harapan-harapan Bapak dan Ibu agar Ica bisa menjadi pribadi terbaik untuk Bapak, Ibu, dan keluarga. Ica mohon maaf atas segala kesalahan, kehilafan, dan dosa-dosa yang selama ini Ica lakukan. Anakku, sembah bakti terima kasihmu yang dalam dan tulus telah Bapak Ibu terima dengan senang hati. Mbak Ica, putri Bapak Ibu tercinta, sesungguhnya saat ini hati Bapak dan Ibu dipenuhi oleh rasa sedih dan haru yang mendalam. Namun Bapak dan Ibu juga dipenuhi oleh rasa syukur yang amat dalam, juga bahagia yang luar biasa. Mbak Ica, pada kesempatan yang mulia ini, Bapak Ibu ingin mengucapkan terima kasih karena kehadiranmu selama ini merupakan salah satu sumber kebahagiaan kami yang selalu kami syukuri. Namun anakku, betapapun besar cinta kasih kepadamu, Bapak Ibu hanyalah manusia biasa yang juga tak luput dari salah dan kilaf, bahkan pula larut dalam emosi kepadamu. Karena itu maafkan Bapak dan Ibu apabila kami dalam membesarkanmu, merawat dan mendidikmu selama ini ternyata terdapat kekurangan-kekurangan. Tapi yakinlah bahwa semua tindakan tidaklah disengaja oleh Bapak Ibu, karena apapun yang kami lakukan selalu didasari oleh cinta kasih kami kepada Mbak Ica semata. Mbak Ica, doa dan restu Bapak Ibu akan selalu menyertaimu, karena kebahagiaanmu merupakan kebahagiaan Bapak dan Ibu. Bapak, Ibu, besok pagi Ica akan memasuki satu fase kehidupan baru di mana Ica akan menikah dengan Mas Ardi, laki-laki pilihan Ica sendiri. Ica memohon doa dan restu dari Bapak dan Ibu agar akad nikah yang insya Allah akan diselenggarakan besok pagi dapat berjalan lancar, hikmah, dan penuh berkah. Ica pun mengharapkan kesediaan dan keikhlasan Bapak untuk berkenan menikahkan Ica dengan Mas Ardi. Ica berharap semoga kehidupan rumah tangga Ica dan Mas Ardi kelak senantiasa rukun, damai, sejahtera, sakinah, mawadah warahmah, dan penuh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila Allah mengizinkan, Bapak dan Ibu akan melepasmu untuk mengantarkanmu ke gerbang kehidupan yang baru dengan segala doa restu Bapak Ibu. Mbak Ica, anak perempuan kami satu-satunya, engkau akan berumah tangga anakku. Dan pernikahan bukanlah sekedar memenuhi nafsu insani belaka, namun pernikahan itu juga mempunyai nilai-nilai yang suci karena merupakan ibadah dan pengabdian setiap insan kepada Sang Maha Pencipta. Oleh sebab itu, jalanilah dengan penuh kesabaran dan ketulusan hati di atas nilai-nilai yang telah digariskannya. Dan Bapak Ibu akan senantiasa mengiringimu dengan doa restu.